Selamat malam pemirsa, berjumpa kembali dalam forum dialog harian kesayangan kita Movers and Shakers, sebuah dialog interaktif seputar investasi saham. Saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dan seperti Anda tahu, Anda adalah bagian terpenting dalam forum ini. Untuk itu selama 60 menit ke depan kami akan menemani Anda. Pemirsa, inilah Movers and Shakers lengkapnya. Pemirsa, kebutuhan akan pengetahuan dalam strategi investasi pasar modal, terutama saham, mendorong timbulnya kebutuhan pengetahuan dan keterampilan yang khusus. Sekolah investasi saham pun menjadi sebuah wadah dalam proses pembelajaran tersebut. Berikut liputannya. Pasar modal, sebuah instrumen investasi yang dinilai semakin menjanjikan. Investasi saham misalnya, sebagai salah satu bentuk investasi pasar modal, sempat dicap sebagai judi. Seiring pemahaman yang mulai meningkat, istilah main saham pun telah berganti menjadi investasi saham. Minimnya pengetahuan tentang saham dan strategi investasi dinilai sebagai penyebab utama sedikitnya modal investor lokal di bursa. Sementara itu, masih banyak kalangan yang menilai investasi saham adalah sesuatu yang rumit dan hanya untuk kalangan tertentu saja. Banyak di antara investor lokal yang hanya mengandalkan rumor dalam bertransaksi saham, tanpa dibekali dengan pengetahuan fundamental, teknikal, dan momentum. Maklum saja, karena ketiga pengetahuan tersebut membutuhkan daya analisis yang digabungkan dengan keterampilan dalam penggunaan teknologi. Hal tersebut membuka sebuah bisnis baru, sebuah sekolah investasi saham. Bentuknya bisa bermacam-macam, mulai dari institut, sekolah, kursus, hingga berbagai macam workshop. Kurikulumnya pun dirancang sedemikian rupa, sehingga memenuhi kebutuhan investor akan strategi berinvestasi saham. Sebut saja Inversion Technology, yang didirikan oleh pelaku pasar modal Indonesia, Billy Budiman. Omni Invest yang didirikan oleh Andri Chow, Fitriders Academy yang didirikan oleh Santo Fibi, dan masih banyak lagi. Bursa Efek Indonesia yang berperan dalam pengembangan pasar modal Indonesia juga memiliki program pelatihan saham secara cuma-cuma. Bagaimana kurikulum pada pendidikan pasar modal di Indonesia? Kita simak di perbincangan Mover and Shaker edisi kali ini. Jakarta, Ade Mulya, Anggi Natalia, untuk MNC Business. Iya, pemirsa, seperti Anda tadi lihat liputannya, bahwa edisi kali ini kita akan membahas mengenai pendidikan pasar modal dan bagaimana kurikulum dikembangkan oleh para pelaku pasar modal itu sendiri. Dan sudah hadir di studio kami Bapak Andri Chu. Beliau adalah seorang pelaku pasar modal yang juga berperan atau berusaha untuk mendirikan sebuah pendidikan atau lembaga pendidikan di pasar modal di Indonesia. Selamat malam Pak Andri. Malam. Liburan ini ya, Lebaran betul, ya. Ya, kebetulan Pak Andri tidak merayakan Hari Idul Fitri ya. Kebetulan ya. Tapi saya mengucapkan selamat Hari Raya Lebaran kepada para pemirsa di rumah ya. Oke, dan ini dalam momentum seperti ini memang lebih baik untuk para pelaku pasar modal untuk memang liburan, dan ketika liburan bisa dimanfaatkan untuk belajar begitu ya. Untuk pemirsa atau investor yang memang tidak merayakan Hari Raya Idul Fitri mungkin bisa juga memanfaatkan ini untuk kemudian menyimak tayangan ini dan mendapatkan berbagai macam inspirasi dari Anda. Dan tentunya nanti akan bergabung bersama kita Mas Billy Budiman, karena beliau juga selain selaku pelaku pasar modal, beliau juga memiliki sebuah institut atau sebuah sekolah pasar modal juga bernama Inversion. Kalau Pak Andri Chu bernama Omni Invest. Nah, ada juga di tayangan-tayangan sebelumnya di Movers and Shakers kita juga sempat menayangkan atau menampilkan sosok Santo Fibi dengan sekolahnya yang bernama Fitriders Academy. Nah, bagaimana kemudian sebelum membahas sejauh mana kurikulum Anda dikembangkan, lalu bagaimana apa saja yang dijelaskan dalam kurikulum tersebut, sebenarnya kesadaran masyarakat terhadap pasar modal itu seperti apa saat ini? Sebenarnya pertama-tama penduduk Indonesia sangat besar ya, 200 juta jumlahnya, dan sayangnya sekali investor di Indonesia jumlahnya masih sangat minimum sekali, sehingga sebenarnya peluang di pasar modal ini sangat besar. Hanya
masih banyak kekhawatiran masyarakat terhadap investasi di pasar modal itu dikarenakan dua hal, tidak tahu atau takut. Nah, jadi animo-animo seperti inilah yang menjadi tugas kami sebagai edukator, sebagai penyedia pendidikan di pasar modal untuk membukakan mata masyarakat kita, gitu, melalui sosialisasi, melalui training-training, melalui workshop-workshop yang kita adakan. Jadi memang tidak hanya berbentuk sekolah saja ya, ada berbentuk workshop, training, dan juga seminar-seminar. Pak Andri, kemudian ini tadi ada identifikasi dua masalah, tidak tahu dan juga takut. Betul. Mana yang paling dominan di para pelaku pasar modal atau masyarakat secara keseluruhan di Indonesia? Kalau menurut saya berimbang, Pak. Jadi sebagian besar orang ya memang sudah mendengar image dari orang lain yang kita sokol negatif ya, tapi yang di lain pihak mereka tidak tahu mengenai apa sih itu saham. Ya, baik, itu. nanti mungkin pada kesempatan inilah kita sharing apa itu saham, bagaimana belajarnya, bagaimana kemudian di mana saja kita bisa belajar mengenai saham, Pak Andri. Baik. Dan pemirsa Movers and Shakers akan segera kembali, jangan kemana-mana. Iya, pemirsa, terima kasih masih bersama kami dalam Movers and Shakers. Masih bersama kami Bapak Andri Chu. Beliau adalah pendiri dari Omni Invest dan sekaligus juga berperan sebagai pelaku pasar modal di Indonesia. Kita sedang memperbincangkan mengenai kurikulum pendidikan pasar modal khususnya saham di Indonesia, dan masih tentang tadi kesadaran masyarakat, Pak Andri. Kemudian untuk yang tidak tahu, bagaimana menjadi tahu? Karena banyak sekali orang yang sudah nyemplung di dunia saham, tapi ternyata mereka juga nggak tahu strateginya seperti apa. Betul. Jadi yang terjadi di masyarakat pada saat ini, investor-investor kita adalah pengambilan keputusan yang terutama masih didasari oleh feeling. Dan juga mungkin pendapat dari teman, pada akhirnya rumors atau kabar burung. Sehingga yang terjadi adalah kebanyakan daripada investor kita mengalami kerugian dalam berinvestasi di saham karena tidak tahu ya, tekniknya atau strateginya atau knowledge-nya. Nah, hal-hal seperti itu yang kita mau sharing pada masyarakat, bahwa sebenarnya berinvestasi di saham atau instrumen investasi apapun juga, kalau kita tahu, kita bisa mendapatkan hasil yang cukup menjanjikan. Oke, 200 juta penduduk Indonesia, kurang lebih seperti itu, dan dibandingkan dengan yang ada di investasi saham, ada berapa tadi? Yang terdaftar kalau nggak salah masih di bawah 400.000. Di bawah 400.000, ya, rasionya sangat jauh ya? Sangat jauh sekali. Kalau dibanding dengan negara tetangga kita, Malaysia, kabarnya itu sudah kurang lebih 10%. Apalagi kalau kita bicara China ya. China mungkin kesadaran masyarakat akan investasi lebih besar di situ. Dan tentunya tidak terlepas dari sosialisasi tadi, sama ya tingkat pendidikan mungkin ya, kalau bisa dibilang seperti itu. Oke, prospeknya ke depan bagaimana? Karena Indonesia kan sekarang banyak kalangan menengah ke atasnya sudah meningkat beberapa persen begitu ya. Betul. Anda melihat prospeknya untuk investasi saham dan menurut juga pasar modal sangat baik sekali ya, prospeknya sangat besar karena kalau kita lihat penduduk di Jakarta aja berapa juta, ya kan, yang sadar akan mengenai investasi ini masih sangat kecil jumlahnya, dan image di masyarakat bahwa investasi di saham ini hanya untuk kalangan menengah ke atas, tapi sebenarnya investasi ini tidak harus seperti itu. Sekarang beberapa perusahaan sekuritas sudah memberikan kemudahan untuk membuka minimum account hanya dengan 5 juta rupiah, kita sudah bisa membuka suatu rekening untuk berinvestasi di saham seperti itu. Tapi dengan mungkin keuntungan juga return yang memang kalau kan persentase ya dari 5 juta rupiah tersebut begitu ya. Oh iya, tentunya ya harus disesuaikan dengan targetnya dan dengan tingkat resikonya. Oke, selama ini kan orang mengenal saham seperti tadi yang Anda katakan bahwa ini mainannya orang kaya, mainannya orang pintar. Sementara orang-orang daerah walaupun banyak uang, mendingan saya mending deposito, saya mending. Bagaimana pendapat ini, Pak? Ya, karena itu bisa dibilang kurangnya sosialisasi, sosialisasi yang artinya kurangnya edukasi, kurangnya pengetahuan, dan kebanyakan orang itu mengambil keputusan dikarenakan adanya
informasi dari orang yang dipercaya, ya kan, sehingga kredibilitas dari orang yang dipercaya itu lebih diterima. Misalkan Pak Ade sendiri, ibunya yang memberitahukan bahwa jangan berinvestasi di saham, lebih baik lo simpan aja di emas, deposito misalnya. atau di emas atau di rumah atau di tanah. Tapi sekarang seiring dengan majunya teknologi dan majunya pengetahuan dan terbukanya pasar kita lebih besar lagi, harusnya instrumen investasi itu kan lebih banyak. Kita mengarah ke paper asset seperti negara-negara yang sudah maju. Perusahaan-perusahaan yang go public di Indonesia baru sekitar 400 dibandingkan dengan Amerika yang udah ribuan. Nggak usah jauh-jauh, Singapura sudah ribuan juga. Jadi kita sangat-sangat terbuka peluang yang sangat besar sekali menurut saya, baik dari pelakunya maupun dari industri.